Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Hidden Strike. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini, dan memiliki skor 5,4 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Scott Waugh ini, menceritakan tentang pasukan khusus yang memiliki misi untuk mengawal sekelompok pekerja Tiongkok, yang bekerja di kilang minyak di Baghdad, Irak, menuju lokasi aman. Film keren ini dibintangi oleh Jackie Chan, John Cena, Pillow Asbæk, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Hidden Strike. Di Timur Tengah, 3 buah helikopter sedang membawa pasukan keamanan swasta dari Cina. Pasukan itu dipimpin oleh Komandan Luo Feng. Tujuan mereka adalah mendatangi sebuah kilang minyak yang berada di Baghdad, Irak. Pasukan itu memiliki misi untuk mengevakuasi para pekerja Tiongkok ke zona aman. Dikarenakan adanya sebuah serangan di tempat mereka bekerja, dari para pemberontak yang menginginkan kilang minyak tersebut. Setelah helikopter tersebut mendarat, Luo Feng dan anak buahnya menemui pemimpin dari kilang minyak tersebut. Dia bernama Profesor Cheng, yang sudah menunggu Luo Feng dan pasukannya sedari tadi. Luo Feng pun berjanji, akan membawa semua orang keluar dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, seorang pria kekar bernama Chris, yang merupakan mantan pasukan khusus asal Amerika, didatangi oleh adiknya yang bernama Henry bersama teman-temannya. Henry kemudian memberikan sejumlah uang kepada Chris, sebagai imbalan atas misi yang sudah berhasil mereka kerjakan. Saat Chris menghitung uang itu, dia menyadari jika anggota dari pasukan adiknya tersebut, belum memiliki julukannya masing-masing. Karena julukan sangat penting dalam sebuah pasukan, Chris pun memberikan julukan masing-masing kepada setiap pasukan Henry. Henry kemudian meminta abangnya itu untuk serius, lalu menawarkan sebuah misi baru dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Namun Chris tidak tertarik dengan misi itu. Henry kemudian merayu Chris dengan mengatakan, saat 5 anggota mereka diserang pemberontak di area 7, orang yang akan mereka tangkap inilah yang mendanai para pemberontak tersebut. Dan sekarang, pasukan Cina akan membawa orang itu kembali ke negaranya. Ternyata orang yang dimaksud Henry adalah Profesor Cheng. Namun Chris tetap menolaknya. Sebab baginya, uang yang didapatnya hari ini sudah cukup. Terlebih lagi, saat Chris mengetahui, kalau mereka harus menghadang pasukan tentara Cina itu di jalan kematian. Karena jalan kematian adalah jalan yang sangat berbahaya, dan sering memakan korban bagi siapapun yang melewatinya. Setelah itu, Chris pun pergi meninggalkan sang adik. Saat Chris sedang asik bermain dengan seorang anak kecil, dia kemudian didatangi oleh sahabatnya yang bernama Owen Pedok. Owen diketahui bekerja untuk perusahaan yang bernama Unicorp. Owen kemudian memeriksa sebuah sumur yang sudah tidak lagi mengeluarkan mata air, yang katanya disebabkan oleh pabrik kilang minyak. Sehingga, tanah mereka saat ini mengalami kekeringan. Owen lalu mengatakan, untuk memperbaiki sumur itu, dibutuhkan uang $100.000, dan akan mengirim teknisinya, jika Chris sudah menyiapkan uang itu. Pada malam harinya, Luo Feng bersama pasukannya berkumpul untuk mendiskusikan tentang rencana penyelamatan para pekerja kilang minyak, yang rencananya akan dilakukan besok pagi. Karena semua jalanan saat ini dikuasai para pemberontak, mereka pun memutuskan akan membawa para pekerja melalui jalan kematian. Di sisi lain, Soraya menanyakan kepada Chris, bagaimana cara mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu, untuk memperbaiki sumur, agar desa itu tidak lagi kekeringan. Chris menjawab, akan memikirkannya, dan berniat menerima pekerjaan dari Henry, yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. Keesokan harinya, sebelum mereka pergi, Profesor Cheng dan para stafnya langsung menutup semua pipa kilang minyak. Sebagai langkah terakhir, Profesor Cheng memasukkan kode sandi menggunakan USB, untuk mengunci akses masuk, agar tidak ada orang lain yang bisa membuka pipa kilang minyak tersebut. Profesor Cheng kemudian menitipkan tasnya dan semua isinya kepada Mei, seorang insinyur yang bekerja di kilang minyak tersebut, dan juga merupakan putri dari Komandan Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Karena sebentar lagi, mereka akan segera berangkat menuju zona aman. Terdapat 11 bus, yang akan dipakai untuk mengevakuasi para pekerja.
Profesor Cheng bersama asistennya akan naik bus 8. Sementara Mei, satu bus dengan sang ayah, yaitu Komandan Luo Feng. Di sisi lain, seorang pegawai terlihat menandai bus yang dinaiki Profesor Cheng. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun berangkat. Tiga helikopter itu, kemudian meminta izin kepada Komandan Luo Feng, untuk lebih dulu pergi ke zona aman. Setelah itu, Komandan Luo Feng mengecek satu persatu bus, untuk memastikan bahwa semuanya aman. Dia kemudian meminta Mei untuk duduk, karena jalan yang mereka lalui bergelombang, namun Mei menolaknya. Luo Feng lalu mengatakan, bahwa keras kepala Mei mirip dengan ibunya. Tidak lama kemudian, jalan kematian itu berada di depan mereka. Mei yang terlihat ketakutan, akhirnya duduk. Luo Feng kemudian meminta pasukannya untuk waspada, dan memperhatikan sekeliling. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat dua buah mobil menghadang di tengah jalan. Namun Luo Feng menambah kecepatan bus, dan menabrak kedua mobil itu. Karena dia tidak ingin mengubah rute perjalanan, menuju ke tempat yang diinginkan musuh. Setelah itu, Luo Feng pun kembali membuka obrolan dengan putrinya. Luo Feng mengatakan kepada Mei, yang sedari awal bersikap dingin, bahwa salah satu tujuan utamanya datang ke tempat itu adalah, untuk menyelamatkan Mei. Namun Mei yang kesal kepada Luo Feng menjawab, jika kedatangan Luo Feng adalah untuk menjadi seorang pahlawan, dan bukan untuknya. Mei yang masih belum bisa memaafkan Luo Feng, lalu mengungkit kisah masa lalu. Di mana Luo Feng dulu, meninggalkan istrinya yang sedang sakit saat Mei masih kecil. Luo Feng beralasan, saat itu dia dibutuhkan negaranya untuk sebuah misi. Namun Mei yang sudah terlanjur sakit hati dengan Luo Feng, tidak bisa menerima alasan tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang sebuah badai pasir yang cukup besar. Luo Feng pun merasa ada yang tidak beres. Karena menurut informasi dari salah seorang anak buahnya mengatakan, jika cuaca hari ini akan berlangsung cerah. Melihat keanehan tersebut, Luo Feng menyuruh anak buahnya yang mengintai di atas untuk masuk ke dalam bus. Karena mereka akan melewati badai pasir. Saat berada di dalam badai pasir tersebut, Luo Feng tidak bisa menghubungi anak buahnya yang berada di bus lain. Dia pun semakin yakin, jika ada sesuatu yang tidak beres dari badai pasir tersebut. Beberapa saat kemudian, dari arah belakang, beberapa mobil yang tidak dikenal, mengincar bus yang ditandai oleh seorang pegawai yang telah berkhianat sebelum mereka berangkat tadi. Orang-orang itu lalu masuk ke dalam bus, dan terjadilah baku hantam dengan anak buah Luo Feng yang berjaga di bus tersebut. Setelah berhasil melewati badai pasir itu, Luo Feng menghentikan busnya, dan meminta anak buahnya untuk berkumpul. Dia bertanya mengapa tidak ada yang menjawab panggilannya. Anak buahnya menjawab jika komunikasi mati total. Anak buahnya yang lain juga melaporkan, jika bus 8 meninggalkan barisan, dan bus 11 juga menghilang. Di sisi lain, Chris, Henry, dan timnya lalu memindahkan para sandera ke mobil lain. Luo Feng kemudian meminta helikopter untuk membawa dirinya mengitari area setempat, untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia lalu menyuruh Shen Wei menaiki helikopter kedua. Luo Feng juga mengajak Mei ikut bersamanya, karena Mei tahu tentang kondisi daerah tersebut, dan Luo Feng berjanji akan melindungi Mei. Begitu helikopter datang, mereka langsung bergegas mengitari daerah itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Luo Feng menemukan mesin jet penyebab badai pasir itu. Luo Feng lalu meminta pilotnya untuk pergi ke arah utara. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bus 11. Anak buah Luo Feng itu lalu melaporkan, jika mereka telah diserang sekelompok tentara bayaran AS. Luo Feng pun menjawab, akan segera mengirim anak buahnya yang lain untuk menjemputnya. Setelah itu, Luo Feng meminta Shen Wei yang berada di helikopter satunya untuk mengelilingi daerah tersebut. Tidak lama kemudian, Shen Wei pun menemukan pembajak itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chris, Henry, dan teman-temannya. Chris terpaksa menerima misi itu, karena dia membutuhkan uang untuk memperbaiki mata air di desa.
Shen Wei kemudian melaporkan penemuannya itu kepada Komandan Luo Feng. Luo Feng pun menjawab akan segera menyusul, lalu meminta bus yang lain agar pergi lebih dulu ke zona aman. Shen Wei kemudian mencoba menghentikan para pembajak itu. Chris lalu meminta Knox ke depan untuk menyiapkan serangan balasan. Chris dan yang lainnya lalu turun dari mobil untuk menyerang helikopter itu. Karena terkepung, Henry meminta Chris mengurus helikopter tersebut. Sementara dia akan pergi lebih dulu membawa para sandera. Dan tiba-tiba, setelah berhasil menjatuhkan helikopter itu, Chris menyusul Henry ke markas orang yang menyuruh mereka. Di sisi lain, Luo berhasil menemukan bus 8. Luo Feng kemudian turun menggunakan tali, lalu masuk ke dalam bus. Dia menemukan jika seluruh pekerja aman. Akan tetapi, 5 orang menghilang, termasuk Profesor Cheng dan asistennya. Di waktu yang bersamaan, Chris menanyakan kepada Henry, siapa sebenarnya yang telah menyuruh mereka melakukan misi itu. Beberapa saat kemudian, muncul Owen. Dia kemudian mengatakan kepada Chris, tentang alasannya melakukan pembajakan tersebut. Itu semua dikarenakan, Owen ingin memiliki kilang minyak tersebut. Dia kemudian menyuruh Chris untuk membunuh Komandan Luo Feng, dan akan membayar Chris dengan upah yang sangat banyak. Namun Chris menolaknya, karena dia merasa jika pekerjaannya sudah selesai sampai di sini. Chris kemudian meminta bayaran, untuk misi yang baru saja dia lakukan. Namun Owen tidak ingin membayarnya, sampai Chris mau melakukan keinginannya. Karena merasa dikhianati, Chris pun pergi, dan meminta sang adik untuk juga ikut dengannya selagi masih ada waktu. Namun Henry tidak mau menuruti perkataan Chris. Chris kemudian meminta Henry untuk membawakan bayarannya ke desa jam 4 sore nanti. Setelah Chris pergi, Owen membunuh Henry, karena tidak mampu menahan kepergian Chris. Setelah itu, Luo Feng melihat mobil yang Chris kendarai, dan meminta sang pilot untuk mengikutinya. Karena helikopter itu kehabisan bahan bakar, Luo Feng pun memutuskan untuk pergi sendiri dengan jalan kaki. Tidak berselang lama, Luo Feng berhasil menemukan keberadaan Chris, yang sedang bermain dengan anak kecil. Dia kemudian menghampiri Chris, dan menanyakan apa yang Chris lakukan di gurun. Namun Chris balik bertanya, tentang keberadaan Luo Feng yang datang ke desanya itu. Luo Feng menjawab, jika dia mencari orang-orangnya. Chris berkata, jika bukan dia yang menculik orang-orang Luo Feng. Di tengah perdebatan mereka, anak kecil itu kembali mengajak Chris untuk bermain. Luo Feng kemudian memilih pergi, karena tidak ingin terjadi adanya keributan. Namun dia tidak benar-benar pergi dari tempat itu. Luo Feng kemudian membuntuti Chris, yang ingin menjemput Henry karena belum juga pulang. Sesampainya di tempat, Chris malah menemukan Henry yang sudah tidak bernyawa. Luo Feng yang juga sudah sampai di tempat itu, kemudian masuk ke dalam ruangan di mana Chris berada. Dan tiba-tiba, di tengah pertarungan itu, Luo Feng menyelamatkan jasad Henry, ketika Chris hampir saja menusuk jasad adiknya tersebut. Chris lalu menenangkan Luo Feng, dan berkata, jika bukan dia yang menculik orang-orangnya, malahan para pembajak itu telah membunuh adiknya. Beberapa saat kemudian, datang beberapa orang Perancis yang tidak dikenal, dan meminta uang kepada Chris dan Luo Feng. Chris dan Luo Feng kemudian tidak sengaja melepaskan kunci granat, yang membuat orang Perancis itu seketika kabur. Setelah itu, orang Perancis tersebut menembaki Chris dan Luo Feng. What? Forget it! Grenade! What kind of bullet? 7.62! Beruntung tidak satu pun tembakan berhasil mengenai Chris dan Luo Feng. Setelah Chris memastikan, jika orang-orang Perancis itu telah pergi, dia kemudian memberitahukan jika yang telah melakukan pembajakan itu adalah Owen, yang bekerja untuk Unicop. Mereka berdua kemudian pergi sambil menghancurkan tempat tersebut. Berpindah ke tempat lain, Owen berhasil membawa Profesor Cheng dan asistennya, beserta 2 sandera yang lain ke pabrik kilang minyak.
Karena anak buah Owen tidak bisa membuka pipa kilang minyak tersebut. Owen lalu meminta USB, yang berisi kode untuk bisa masuk ke sistem kilang minyak kepada Profesor Cheng. Akan tetapi, Profesor Cheng mengatakan tidak tahu USB dan kodenya itu di mana. Owen yang kesal kemudian menembak satu persatu sandera. Karena Profesor Cheng tidak juga memberitahukan di mana USB itu berada, Owen pun berencana akan menembak sang asisten, yang ternyata putra dari Profesor Cheng. Profesor Cheng yang tidak ingin putranya mati lalu mengatakan, jika USB dan kodenya berada di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Karena nyawanya sudah di ujung tanduk, sang putra pun menyarankan, agar mereka melacak handphone milik Profesor Cheng, yang terbawa di dalam tas. Dengan begitu, Owen bisa menemukan USB itu. Mei yang menerima panggilan dari handphone Profesor Cheng, tidak menaruh curiga sedikitpun. Tidak lama kemudian, Chris mengajak Luo Feng ke desa, di mana Mei juga sudah berada di sana bersama anak-anak kecil. Luo Feng kemudian menghubungi anak buahnya yang sudah berada di zona aman, untuk mengabarkan bahwa dirinya dan Mei baik-baik saja. Chris dan Luo Feng kemudian menghibur anak-anak itu dengan nyanyian. Setelah itu, mereka berdua pergi duduk di luar. Chris kemudian memberikan buku diari milik Mei yang terjatuh kepada Luo Feng. Chris pun memuji kecantikan putrinya Luo Feng, dan ingin menjadi pacarnya. Tentu saja Luo Feng tidak setuju. Mereka lalu mengobrol, dan saling mengenal satu sama lain. Luo menanyakan tentang awal mula keberadaan Chris di tempat itu. Chris menjawab jika 2 tahun lalu, dia dan adiknya Henry mengikuti orang tuanya pergi ke Irak, untuk bekerja di Jalan Kematian, sebagai pasukan khusus untuk melawan pemberontak. Pada saat pemberontak menyerang, Chris berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun para pemberontak berhasil membunuh sang ayah, tepat di depan matanya. Tidak lama setelah mereka berbincang, tiba-tiba anak buah Owen yang dipimpin oleh Knox, berhasil menemukan keberadaan mereka, untuk mengambil tas milik Profesor Cheng. Chris kemudian meminta Mei untuk mengamankan anak-anak. Chris dan Luo Feng kemudian bergerak, dan membagi tugas untuk melawan anak buah Owen. Luo Feng menyerang bagian atas, sementara Chris bagian bawah. Satu persatu anak buah Owen berhasil dilumpuhkan. Kemudian dengan isyarat tangan, mereka kembali melanjutkan penyerangan. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Owen, mereka kembali melakukan penyerangan. Kali ini Chris bergerak di bagian atas, sementara Luo Feng di bagian bawah. Chris kemudian menemui Mei, dan meminta handphone milik Profesor Cheng. Chris lalu memberikan handphone itu kepada Knox. Namun yang anak buah Owen cari adalah tas Profesor Cheng. Bersamaan dengan itu, datang warga setempat untuk membantu. Chris kemudian kembali masuk dan mengambil tas itu dari Mei, lalu memberikannya kepada anak buah Owen. Anak buah Owen itu pun segera pergi dari sana. Hal itu membuat Mei marah, namun Chris hanya ingin warga-warga di desanya selamat. Keesokan harinya, Chris menanyakan tentang isi tas tersebut. Mei menjawab, jika tas itu berisikan USB dan juga kode sandi, untuk membuka pipa kilang minyak dengan jumlah minyak yang sangat banyak. Ini akan menjadi pencurian kilang minyak terbesar dalam sejarah. Chris dan Luo Feng lalu bergegas pergi menuju pabrik kilang minyak, dengan menggunakan truk mesin jet untuk menghentikan perbuatan Owen dan anak buahnya. Saat di dalam truk, Chris kesulitan memasang sabuk pengaman, dan terlihat emosi. Luo Feng pun meminta Chris agar pelan-pelan. Setelah drama sepele itu selesai, mereka pun tancap gas. Mei yang tidak diperbolehkan ikut, berencana akan menyusul mereka menggunakan mobil kesayangan Chris. Di sisi lain, Owen menghubungi kapten kapal, yang sudah siap mengangkut minyak-minyak itu di pelabuhan. Setelah itu, Owen menyuruh Profesor Cheng untuk mengaktifkan kilang minyak tersebut, menggunakan USB dan kode sandi yang baru saja mereka dapatkan. Pipa-pipa kilang minyak itu pun kemudian terbuka. Minyak pun mengalir mengisi truk, dan tangki-tangki kapal yang sedari tadi menunggu di pelabuhan. Sementara itu, Chris dan Luo Feng yang sudah sampai di kilang minyak, kemudian ditembaki oleh anak buah Owen yang sedang berjaga.
Namun Chris tetap tancap gas, dan melaju menerobos masuk ke dalam area kilang minyak. Mereka lalu keluar dari mobil, untuk menghajar anak buah Owen yang lainnya. Owen yang mengetahui itu, lalu mencabut dan merusak USB tersebut, agar Chris dan Luo Feng tidak bisa menghentikan pencuriannya. Owen beserta anak buahnya yang lain kemudian pergi, dan menyuruh Knox tetap berjaga di sana. Dengan kerjasama yang sangat epik, Chris dan Luo Feng menghabisi anak buah Owen. Setelah berhasil melumpuhkan musuh yang di luar, mereka kemudian bergegas masuk ke bagian dalam, untuk menyelamatkan Profesor Cheng dan putranya. Namun mereka harus melawan Knox, yang lumayan susah untuk dikalahkan. Karena mereka kehabisan peluru, Chris pun membagi tugas. Dia akan mengalihkan perhatian Knox, sementara Luo Feng akan menyergap Knox dari belakang. Setelah Luo Feng mendorong Knox ke jendela, Luo Feng meminta Chris menangkap Owen yang akan pergi. Sementara dia sendiri akan menghadapi Knox. Di sisi lain, Owen bersiap kabur dengan menggunakan mobil. Chris pun mencoba mengejarnya dengan berlari, namun Owen berhasil kabur. Beruntung Mei datang tepat waktu, dengan menggunakan mobil kesayangan milik Chris. Chris dan Mei lalu bergegas mengejar Owen. Chris kemudian mengeluarkan senapan yang dia simpan di bawah tempat duduk. Owen yang mengetahui keberadaan Chris di belakang lalu menembaknya. Karena Owen kehabisan peluru, dia pun meminta supirnya untuk membelokkan mobil mereka dari jalan raya. Chris pun menyuruh Mei mempercepat laju mobil itu untuk mengejar Owen. Setelah Chris dan Mei tidak bisa lagi mengikuti mereka, mobil Owen pun kembali bergabung dengan anak buahnya yang lain. Sementara itu, Luo Feng masih berusaha keras melumpuhkan Knox. Dia kemudian menyemprotkan busa untuk menghentikan aksi Knox. Mereka pun baku hantam di antara lautan busa. Profesor Cheng bersama putranya kemudian datang menemui Luo Feng, dan mengatakan jika pipa minyaknya tidak bisa ditutup, karena Owen telah merusak USB-nya. Luo Feng lalu membersihkan dirinya dari busa, lalu bergegas pergi mengejar Owen. Dia kemudian melihat Chris dan Mei yang gagal mengejar Owen. Luo Feng lalu mengajak Chris dan Mei naik ke dalam truknya. Namun Chris kembali kesusahan untuk memasang sabuk pengaman, hingga akhirnya sabuk itu copot. Setelah itu, mereka pun tancap gas. Karena mereka tertinggal jauh, Chris pun menggunakan mesin jet yang terpasang dalam truk. Akibat kejadian itu, supir Owen tewas. Beruntung Luo Feng, Chris, dan Mei selamat. Owen yang masih selamat kemudian bergegas kabur. Chris yang melihat itu, lalu meminta Luo Feng mengejarnya. Namun truk itu terjebak di dalam pasir, akibat kebocoran tangki. Chris lalu menyuruh Mei menekan tombol untuk mengeluarkan cadik truk. Setelah semuanya beres, mereka pun kembali tancap gas. Tidak lama kemudian, truk itu berhasil menabrak mobil Owen. Akan tetapi, Luo Feng, Chris, dan Mei harus segera keluar dari truk itu, karena di depan sana terdapat jurang. Luo Feng lalu meminta Chris untuk melompat pada instruksi yang akan dia berikan, namun Chris tidak mendengar perintah Luo Feng. Luo Feng kemudian mengikat tubuhnya dan Mei, dengan tali yang terpasang di mobil Owen. Dan tiba-tiba, Owen yang melihat Luo Feng dan putrinya bergelantungan di bawah tebing jurang, lalu berencana untuk kabur. Akan tetapi, Owen tidak menyadari kalau tali itu terhubung ke mobilnya, yang membuatnya terlempar ke dalam jurang.
Luo Feng pun bergegas melepaskan ikatan tali itu, agar tidak ikut masuk ke dalam jurang. Setelah itu, Mei menyadari Chris yang hilang. Mereka pun memanggil-manggil nama Chris yang hilang entah di mana. Mei dan Luo Feng sangat sedih, karena mengira Chris telah tewas terjatuh ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian, Mei melihat buku diarinya, yang berada di dalam kantong celana Luo Feng yang robek. Mei pun akhirnya mengerti dengan pekerjaan ayahnya itu, setelah ikut berjuang menyelamatkan nyawa orang banyak. Dan akhirnya, Mei pun memaafkan ayahnya tersebut. Saat mereka sedang berpelukan, Chris pun tiba-tiba muncul dari bawah mencengkram kaki Luo Feng, yang menandakan bahwa dia juga selamat. Dan akhirnya, mereka bertiga selamat dari insiden tersebut. Chris kemudian mencoba menyatakan perasaannya kepada Mei. Namun Luo Feng menghentikannya, dan berkata jika Chris harus mempelajari banyak hal terlebih dahulu. Di akhir film, pasukan Luo Feng berhasil menangkap kapal tanker yang mencuri minyak tersebut. Demikian juga dengan Chris, yang dibantu Luo Feng dan Mei. Mereka berhasil membuat sumur itu kembali mengeluarkan air. Tidak lama kemudian, pasukan Luo Feng datang, dan mengabarkan jika mereka telah mendapatkan misi baru. Luo Feng pun meminta Chris untuk bergabung dengan mereka dalam misi berikutnya. Dan akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Hidden Strike ini guys, semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye-bye.